Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Raudatul Jannah dengan nomor induk mahasiswa 1022166 dari Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Tugas saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Legal Opini dan Argumentasi Hukum yang dimana dosen pengampunya itu adalah Bapak Burhanuddin SHMH. Tugas saya yaitu memaparkan sebuah materi tentang argumentasi hukum. Untuk mengetahui materi tersebut, silahkan simak video berikut ini. Ilmu hukum sebagai sui generis. Secara etimologi, pengertian sui generis berasal dari kata sum dan genus. Kata sum berarti sendiri dan genus berarti jenis. Jadi, secara keseluruhan, sui generis berarti jenis sendiri. Dengan demikian, ilmu hukum sebagai sui generis artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri. Dikatakan ilmu jenis sendiri karena ilmu hukum dengan kualitas ilmiah sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang ilmu. Menelaah sifat khas ilmu hukum sebagai ilmu sui generis, yaitu karakter normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, jenis ilmu hukum, dan lapisan ilmu hukum. Ilmu hukum adalah ilmu yang memiliki kepribadian yang khas, sui generis. Ciri ilmu hukum sebagai sui generis itu ada 4, yaitu karakter normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, jenis ilmu hukum, dan juga lapisan ilmu hukum. Jenis ilmu hukum. Apabila ditinjau dari segi objeknya, dikenal ada 2 jenis ilmu hukum, yaitu ilmu hukum normatif dan juga ilmu hukum empiris. Ilmu hukum normatif. Dalam ilmu hukum normatif, objek kajiannya adalah norma. Dengan demikian, norma menjadi fokus kajian dari ilmu normatif. Norma atau kaidah berisi kehendak yang mengatur perilaku seseorang, sekelompok orang, atau orang banyak dalam hubungannya dengan orang lain atau dengan makhluk lain dan alam sekelilingnya. Sedangkan ilmu hukum empiris, dalam penerapannya tidak hanya berdiri sendiri, terdapat juga bidang ilmu lain yang memiliki hubungan erat dengan ilmu hukum. Kendati kesemuanya memiliki objek perhatiannya sendiri, terdapat hubungan tertentu dengan ilmu hukum sehingga membuat materi hukum lebih luas dan beragam. Adapun berbagai bidang ilmu tersebut memiliki keterkaitan dengan ilmu hukum sehingga timbul istilah-istilah baru seperti sejarah hukum, psikologi hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan sebagainya. Materi yang kedua yaitu tentang kaidah hukum dan bahasa hukum. Kaidah hukum merupakan segala peraturan yang ada yang telah dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan, yang sifatnya mengikat setiap orang dan pemberlakuannya merupakan paksaan yang harus ditaati dan apabila telah terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi tertentu. Kaidah hukum lahir dan hidup di lingkungan manusia sejak manusia tersebut dilahirkan. Oleh karenanya, kaidah hukum juga disebut dengan sikap lahir seseorang. Sedangkan bahasa hukum adalah salah satu alat penting bagi manusia, yaitu sebagai alat komunikasi. Melalui bahasa manusia mampu mengembangkan penemuan-penemuan ilmiah dan teknologi bagi kehidupan manusia. Bahasa dapat didefinisikan sebagai rangkaian simbol yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan gagasan, pendapat, serta perasaan orang pada orang lainnya. Untuk dapat mengkomunikasikan gagasan, pendapat, atau perasaan, maka orang harus mempunyai bahasa yang sama.
Sebenarnya apa sih kegunaan bahasa hukum itu? Kegunaan bahasa hukum itu untuk mempelajari asas-asas dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia bagi kalangan hukum, bertujuan untuk mengatasi kekurangan sempurnaan dalam penggunaan bahasa hukum dalam berbicara atau mengemukakan pendapat tentang hukum. Di dalam membuat karangan ilmiah tentang hukum, aturan hukum, surat pengaduan, tuduhan, kesaksian, tuntutan, pembelaan keputusan, atau untuk membuat surat-surat perjanjian, akta-akta, dan lain sebagainya. Hubungan antara kaidah hukum dan bahasa hukum. Kaidah hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan bahasa hukum. Hubungan tersebut terletak pada bahasa hukum yang terdapat dalam aturan hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahasa hukum tentunya memiliki kekhasan yang sangat melekat pada bunyi dari suatu kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan tersebut, bahasa hukum merupakan suatu hal yang utama, karena bahasa hukum harus dapat memberikan kejelasan dari setiap pasal yang tercantum dalam aturan tersebut. Kejelasan ini akan menimbulkan kepastian terhadap pengertian yang diberikan oleh aturan tersebut. Dengan demikian, suatu aturan itu tidak menimbulkan banyak penafsiran. Menurut sifatnya, kaidah hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang imperatif. Maksudnya, kaidah hukum itu bersifat a priori, harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. Yang kedua, hukum yang fakultatif. Maksudnya ialah hukum itu tidak secara a priori mengikat. Kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap. Materi selanjutnya adalah tentang logika dan penalaran hukum. Logika berasal dari kata logos yang berarti perkataan atau sabda. Dalam bahasa sehari-hari, kita sering mendengar ungkapan serupa, seperti alasannya tidak logis, argumentasinya logis, kabar itu tidak logis. Yang dimaksud dengan kata logis adalah masuk akal, dan tidak logis adalah tidak masuk akal. Asas pemikiran ini dapat dibedakan menjadi 4, yaitu asas identitas, asas kontradiksi, asas penolakan, dan juga principium rationis sufficientis atau law of sufficient reason. Cara berpikir yang dapat kita gunakan untuk memperoleh kebenaran yaitu melalui metode induksi dan deduksi. Metode induksi yaitu suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang betul dari sejumlah hal khusus, sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi kesimpulan yang bersifat umum ini penting, artinya sebab mempunyai dua keuntungan. Sedangkan metode deduksi yaitu suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat deduktif, yakni suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai kemestian dan pangkal pikirnya sehingga bersifat betul menurut bentuk saja. Sedangkan penalaran adalah sebuah proses mental di mana kita melalui akal budi bergerak dari apa yang telah kita ketahui menuju ke pengetahuan yang baru, atau kita bergerak dari pengetahuan yang kita miliki menuju ke pengetahuan yang baru yang berhubungan dengan pengetahuan yang telah kita miliki tersebut. Legal reasoning yang telah tersusun melalui kasus yang sudah diputuskan oleh hakim terdahulu diikuti oleh hakim yang mengadili kasus yang terjadi. Sesudahnya dengan kegiatan mencari dan membangun legal reasoning secara kasus per kasus. Jadi, meskipun telah terjadi suatu kasus yang sejenis berkali-kali, namun dalam menyusun argumentasi di dalam opininya, hakim harus mendasarkan legal reasoning secara khusus untuk setiap kasus tertentu. Materi selanjutnya adalah tentang mazhab-mazhab penalaran hukum. Mazhab hukum alam. Dalam mazhab hukum alam memiliki ciri utamanya adalah universal dan abadi, bersifat otonom yang validitasnya bersumber pada nilainya sendiri. Dalam kajian ontologi hukum alam dapat dibedakan dalam 3 macam, yaitu rasionalisme, irasionalisme, dan empirisme. Selanjutnya ada mazhab hukum positif.
Menurut paham positif, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma yang positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga, masyarakat, atau wakil-wakilnya. Di sini hukum bukan lagi konsepsikan sebagai asas-asas moral meta yuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lex atau lex guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang hukum dan apa pula yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum. Sebelum lahirnya aliran ini, sebenarnya telah berkembang suatu pemikiran dalam ilmu hukum yang dinamakan aliran legisme. Pemikiran aliran hukum ini berkembang semenjak abad pertengahan dan telah banyak berpengaruh di berbagai negara. Inti dari ajaran legisme ialah bahwa hukum diidentikan dengan undang-undang. Dengan kata lain, tidak ada hukum di luar undang-undang. Selanjutnya, mazhab utilitarianisme atau utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan. Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum tergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai, dan pasti tidak mungkin, diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat atau bangsa tersebut. Yang selanjutnya ada mazhab sejarah. Abad ke-19 merupakan masa keemasan bagi lahirnya ide-ide baru dan gerakan intelektual di mana manusia mulai menyadari kemampuannya untuk merubah keadaan dalam semua lapangan kehidupan. Kesadaran tersebut telah membawa perubahan cara pandang dalam melihat eksistensi manusia. Pada masa ini, manusia dipandang sebagai wujud dinamis yang senantiasa berkembang dalam lintasan sejarah. Selanjutnya, mazhab sociological jurisprudence. Aliran ini berkembang di Amerika. Pada intinya, aliran ini hendak mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kata sesuai diartikan sebagai hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Menurut aliran sociological jurisprudensi, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dan hukum yang hidup. Tokoh utama aliran sociological jurisprudence, Rescoe Pon, menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial dan alat kontrol masyarakat yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyelesaian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Yang selanjutnya, pragmatic legal realism. Gerakan realis mulai melihat apa sebenarnya yang dikehendaki hukum dan menghubungkan kedua sisinya, seperti fakta-fakta dalam kehidupan sosial. Realisme yang berkembang di Amerika Serikat menjelaskan bagaimana pengadilan membuat putusan. Penemuan mereka mengembangkan formula dalam memprediksi tingkah laku hakim sebagai suatu fakta. Jadi, hal yang pokok dalam ilmu hukum realis adalah gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum. Ciri-ciri dari gerakan ini, Llewellyn menyebut beberapa hal yang terpenting di antaranya. 1. Tidak ada mazhab realis. Realisme adalah gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum. Yang kedua, realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk tujuan-tujuan sosial, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. Yang ketiga, realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang seharusnya ada untuk tujuan studi.
Yang keempat, realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum. Sepanjang ketentuan dan konsepsi itu menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan dan orang-orang. Yang kelima, realisme menekankan pada evolusi tiap bagian dari hukum dengan mengingat akibatnya. Materi selanjutnya tentang penyelesaian terhadap inharmonis hukum. Penafsiran hukum adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan, baik dalam arti memperluas maupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Istilah lain untuk penafsiran hukum adalah interpretasi hukum. Dalam kaitannya dengan antinomi atau konflik norma hukum, ilmu hukum mengetengahkan asas-asas sebagai penyelesaian konflik sebagai berikut. Yang pertama, asas lex posterior. Undang-undang kemudian mengalahkan yang terdahulu. Yang kedua, asas lex specialis atau lex specialis derajat lex general. Undang-undang khusus mengalahkan yang umum. Yang ketiga, asas lex superior atau lex superior derajat lex interior. Undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah. Penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi. Peraturan hukum atau das solen yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret atau das sein tertentu. Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Nah teman-teman, itu tadi video singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Saya Siti Raudatul Jannah pamit undur diri dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dengan tugas-tugas berikutnya. And see you, bye-bye.